kasih sudah hadir di sesi bimbingan kelompok pada hari ini ya. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mungkin salah satu ada yang ingin memimpin berdoa. Saya aja. Silakan Mbak. Oke, baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berbagilah Ibu. Oke, terima kasih. Karena ini adalah pertemuan perdana kita ya dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu bimbingan kelompok. Kita berkenalan terlebih dahulu ya. Di sini saya Naka Salwa sebagai konselor sekaligus pembimbing kalian dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Oke, karena saya belum saling mengenal nih, monggo perkenalan terlebih dahulu Mbak. Dari namanya siapa, dari kelas apa. Nah, karena kalian sudah mau ini ya, masuk ke universitas ya, sudah kelas akhir. Nah, mungkin bisa disebutkan nih, mau lanjut studi di mana, jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Karina Fitrimateni, saya bisa dipanggil Karina dari kelas 12 MIPA 2. Rencananya saya mau ambil matematika di ITS. Oh, matematika di ITS, wah keren sekali. Semoga sukses ya. Amin. Oke, silahkan lanjut. Nama saya Zulfi Mansari, biasa dipanggil Zulfi. Saya dari kelas 12 bahasa. Rencana studi lanjutnya saya mau ke psikologi UGM. Wah, psikologi UGM. Semoga sukses ya Mbak Zulfi. Selanjutnya Mbaknya monggo. Perkenalkan, nama saya Nabita Cahya, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya rencananya mau ke psikologi UNER. Psikologi UNER. Oke. Semoga semuanya di sini impiannya tercapai ya. Amin. Oke. Ibu sebelumnya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Nah, jadi kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling ya, yaitu pemberian bantuan atau bimbingan oleh seseorang yang lebih ahli pembimbing atau konselor kepada individu melalui kegiatan kelompok. Nah, tujuannya di sini supaya peserta dalam bimbingan kelompok ini bisa aktif berpendapat, bisa mengeluarkan pendapat, memberikan saran, mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya, dan terutama untuk tujuan bimbingan itu sendiri adalah mencegah terjadinya masalah atau kesulitan yang mungkin akan kalian hadapi di keseharian, baik itu di bidang individu, sosial, karir, maupun belajar. Nah, lalu dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada peraturan ya atau asas yang harus kita sama-sama terapkan. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, dalam bimbingan kelompok nanti apabila ada salah satu dari kalian yang ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat privasi begitu ya, maka masing-masing atau yang lain harus merahasiakan ini. Jangan sampai ini bocor di luar forum bimbingan kelompok kita atau diketahui oleh orang lain yang di luar bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ya, yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan. Nah, Ibu harap kalian dalam kegiatan ini bisa aktif ya, berpendapat, mengeluarkan pendapat, saran maupun pikiran, atau ada perasaan yang ingin disampaikan ya, terbuka saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi, baik itu menyangkut diri sendiri, sekolah, pengalaman, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Ibu harap kalian mengikuti bimbingan kelompok ini atas dasar sukarela, betul? Betul ya. Jadi kita melaksanakan bimbingan kelompok ini atas dasar sukarela, tidak ada yang melakukannya karena ada paksaan ya dari siapapun. Oke, untuk asas selanjutnya itu asas kenormatifan, di mana kita akan melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini berdasarkan norma-norma keseharian ya, baik itu norma agama, norma ilmu, norma hukum. Jadi kita bimbingan kelompok sesuai norma ya, yang wajar-wajar saja. Oke, gimana Bu untuk pelaksanaannya? Nah, kita ada beberapa tahapan ya dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Yang pertama ada tahap pembukaan, perkenalan dulu seperti ini, kita saling mengenal satu sama lain. Lalu tahap kedua peralihan. Di sini Ibu akan menyiapkan kalian untuk masuk ke tahap inti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Lalu tahap selanjutnya ada tahap inti, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, dan tahap penutup atau pengakhiran. Di sini kita akan menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari tahap inti dan penutupan. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
Tidak ada? Oke, sudah paham ya? Oke, mungkin ada yang ingin memberikan usulan atau pendapat nih terkait durasi bimbingan kelompok perdana kita pada hari ini akan dilaksanakan berapa lama? Mbak Setengah Cici? jam, Bu. Setengah Mungkin jam, ada lagi? 20 menit. 20 menit? 15 menit. 15 menit. Oke, mungkin kita bisa ambil tengahnya aja ya 20 menit ya. Kita manfaatkan 20 menit itu sebaik-baiknya dalam sesi bimbingan kelompok perdana kita pada hari ini. Oke, kalau begitu karena Ibu sudah menjelaskan tadi tentang asas-asas bimbingan kelompok dan tahapan apa saja yang akan kita laksanakan dalam bimbingan kelompok, Ibu ingin kalian menandatangani kontrak kegiatan kita ya. Mungkin ini nanti kegiatan bimbingan kelompoknya akan berlanjut. Ini silahkan. Ada yang membawa pulpen? Saya. Oke, Mbak Gita, Mbak Zulfi dan Mbak Karina tidak membawa? Tidak. Saya ada pulpen. Ya. Oke. Silakan ditulis nama lengkap, kelas dan nomor absen ya, dan juga di bawah itu ada tanda tangan. Silakan ditandatangani. Jadi Ibu harap melalui kontrak ini kalian bertiga nanti bisa benar-benar proaktif dalam bimbingan kelompok, melaksanakan asas kerahasiaan dan asas-asas yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, sudah? Oke. Oke. Oke, sebelum kita masuk nih ke tahap inti, karena di sini kita sama-sama baru bertemu ya, mungkin kita bisa coba membangun sebuah momen yang bisa membangun keakraban kita. Mungkin Ibu mau dong ada ice breaking bentar di sini sebelum kita masuk ke tahap inti. Nah, iya, jadi di sini ice breakingnya supaya membangun chemistry nih antara satu sama lain ya. Oke, ada yang punya saran atau Ibu punya saran ada ice breaking misalnya kita gimana kalau bikin tebak kata? Kalian tahu nggak? Jadi yang main nanti kalian bertiga ya. Tebak kata ini misalnya salah satu dari kalian mulai dari sekarang nih tentukan satu kata, entah itu kata benda, orang, atau sesuatu. Satu kata sudah. Nah, sekarang kalian harus teman kalian harus menebak kata yang ada di pikiran kalian tersebut. Kalian harus memberikan clue-nya satu kata aja, dan teman kalian ini akan mencoba menebak kata tersebut. Oke, ini melatih konsentrasi ya. Coba, ada yang sudah punya kata untuk ditebak? Oke, Karina mau. Lingkaran. Oke, Mbak Zilvi dan Mbak Nabita, ada yang bisa menebak? Uang koin. Bukan, oke. Ada clue lagi? Menyala. Lampu. Iya. Wah, keren sekali. Oke, dari Mbak Zilvi, Mbak Nabita. Saya ada. Oke. Warna-warni. Pelangi. Bulat. Warna-warni, bulat. Balon. Tuh. Wah, keren. Oke, Mbak Nabita. Silakan tebak-tebakannya. Alat. Potong kuku. Potong Di sini. Dan di sini. Alat apa yang ada di sini kira-kira? Remote. Sedikit lagi. HP. Oke, ada clue lagi? Cable. Oke. Laptop. Iya. Wah, laptop saya ya. Oke, karena udah cukup ini ya, cukup panas karena ice breaking tadi, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Di sini Ibu mengingatkan lagi kita akan melakukan bimbingan kelompok dan Ibu akan menanyakan apakah kalian siap melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap ya. Oke. Nah, bimbingan kelompok kita pada hari ini temanya adalah tentang cyberbullying. Oke, Ibu mau tahu dong pendapat kalian. Cyberbullying itu apa sih? Ada yang ingin menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Oke, silakan Mbak Zilfi. Cyberbullying yang saya tahu itu bullying yang dilakukan lewat internet. Oke, ada yang ingin berpendapat lain? Monggo. Oke, Nabita. Cyberbullying itu setahu saya yang dilakukan melalui internet di media sosial, Di media sosial. melalui kayak komentar-komentar. Oke, boleh. Mbak Karina monggo. Mungkin cyberbullying itu ya dari internet, mungkin melalui komentar-komentar negatif yang bisa merusak
mental seseorang. Oke. Dan dampaknya bisa jadi berkepanjangan mungkin. Oke, baik. Yang disampaikan Mbak Zilfi, Mbak Nabita, dan Mbak Karina adalah betul ya. Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya. Biasanya ada di sosial media yang kita kenal, kayak misalnya Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, bentuk cyberbullying itu seperti apa, Bu? Nah, bentuknya tuh ada macam-macam ya. Tidak hanya komentar negatif atau ujaran negatif saja. Bisa jadi menyebarkan hoax atau kebohongan orang lain. Untuk bentuknya seperti fitnah, itu juga termasuk cyberbullying. Atau meniru, mengatasnamakan orang lain, lalu menyebarkan informasi yang salah, atau dalam bentuk pembulian, merendahkan orang lain, itu juga termasuk cyberbullying. Nah, topik ini akan kita bahas di bimbingan kelompok kita pada sesi hari ini dengan menggunakan teknik roleplay. Jadi kalian bertiga nanti akan melakukan bermain peran, roleplay bermain peran tentang cyberbullying. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan naskah yang bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Silahkan, naskah yang akan kalian pelajari mini drama ya ini. Kita akan menerapkan mini drama tentang bahaya cyberbullying. Mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu. Bisa saling berunding untuk menentukan siapa yang akan memerankan A, siapa yang akan memerankan B. Nah, setelah itu kita akan langsung ke prakteknya. Zilfi, kamu kenapa kok akhir-akhir ini sering murung terus menyendiri gitu? Enggak apa-apa. Gak apa-apa, cerita aja kalau ada masalah. Aku mau nanya aja deh. Menurut kamu pipi aku gede ya? Hah? Enggak kok, siapa yang mau ngomong kayak gitu? Waktu itu aku up status foto aku, terus ada yang komen kayak gini. Ih, kok dia bisa bilang kayak gitu sih? Kamu jangan percaya apa yang dia bilang, itu nggak bener kok. Kamu tuh udah cantik deh apa adanya, jadi kamu nggak perlu kayak takut untuk apapun up status gitu, karena kamu tuh perlu percaya diri aja, nggak usah percaya apa yang dia bilang. Itu ya? Lagian ya, itu kan sosial media kamu, apapun yang kamu mau upload di situ juga terserah kamu, kan dia nggak punya hak untuk ngatur kamu. Jadi Iya kamu sih. nggak perlu mikirin dia, cuma percaya diri aja deh. Iya sih, makasih ya. Ya. Alina, Iya? ada yang mau aku ngomongin. Ngomong apa? Kamu tahu nggak Zilfi akhir-akhir ini sering menyendiri dan mengeluh terus? Zilfi? Ya. Enggak. Kamu tahu nggak dia itu kayak gitu tuh karena ketikan kamu. Ketikanku? Emang aku ngomong apa? Kamu kan ngomentari statusnya Zilfi kan, dia jadi kayak sering mengeluh gitu. Tapi kan niatku itu cuma bercanda. Aku nggak berniat ngatain dia kok. Bagi kamu bercanda, bagi dia kan belum tentu bercanda. Dia jadi insecure sama dirinya sendiri. Oh, aku nggak tahu kalau misalnya ketikanku bakal menyakiti hati dia sampai bikin dia murung kayak gitu. Terus aku harus gimana? Aku saranin aja kamu minta maaf aja sama dia. Bilang aja kayak kamu nggak sengaja, kamu cuma bercanda gitu aja. Ya deh, makasih ya kamu udah bilang. Zilfi, Ya, aku mau ngomong. apa? Aku nggak merhatiin sih, tapi kemarin kata Nabita kamu sering merenung sendirian di kelas gara-gara aku ya. Ya gitu deh. Aku nggak tahu kalau misalnya ketikan aku bakal seberpengaruh itu ke kamu. Jadi aku sekarang mau minta maaf. Ya nggak apa-apa, buat maafin kok. Kita masih temenan kan? Iya bisa.
Oke, bagus sekali praktek roleplay hari ini. Kalian sangat mendalami peran sekali. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, perasaan masing-masing nih setelah memerankan jadi pembuli, memerankan jadi korban bully, dan memerankan jadi sosok yang netral ya, menjadi penengah. Pertama, Ibu mau tanya dulu dong ke Mbak Zilvi ya. Gimana perasaannya ketika menjadi dalam teknik roleplay ini Mbak Zilvi mengambil peran sebagai korban bully? Gimana perasaannya yang sebenarnya dirasakan apabila benar-benar mendapat ujaran atau komentar negatif di sosial media? Ya sedih sih. Sedih ya? Kalau saya jadi itu juga bakal mungkin dampaknya akan sama ya, bengong, sedih kayak gitu. Terus juga mungkin yang parahnya nggak berani untuk sekolah karena terlalu takut untuk ketemu orang-orang gitu, karena merasa dirinya jelek atau semacamnya gitu. Jadi kurang percaya diri ya? Iya betul. Oke, kalau begitu sekarang mau tanya ke Mbak Nabita nih. Dari praktek roleplay ini Mbak Nabita mengambil peran sebagai sosok yang menjadi penengah. Nah, dan ternyata afirmasi positifnya Mbak Nabita ini membuat Mbak Zilvi sedikit lega ya dalam roleplay tadi. Gimana nih kira-kira perasaannya Mbak Nabita ketika tahu ada seseorang yang dia menjadi lebih percaya diri dan lebih semangat karena afirmasi positif yang Mbak Nabita berikan? Kalau saya sih, saya merasa kayak sedih juga karena teman saya tuh dibully, karena kan dia kan cuma ingin upload foto juga kan, tapi karena itu cuma dibully, kayak saya sedih sebagai teman. Tapi saya juga senang kayak kata-kata yang apa yang saya berikan itu bisa membuat dia menjadi baik lagi, sendiri pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Kalau Mbak Karina dalam teknik roleplay ini mengambil peran sebagai pembuli ya, pelaku cyberbullying. Nah, mau tanya, kalau misalnya nih dalam dunia nyata itu benar-benar terjadi dan Mbak Karina tahu ternyata hal itu berdampak serius pada seseorang. Nah, apa yang sebenarnya Mbak Karina rasakan? Iya, saya juga nggak nyangka sih ternyata ketikan itu emang seberpengaruh itu ya sama orang, walaupun orang yang memberi pendapat itu cuma bercanda, tapi kan kita nggak tahu ya perasaan orang yang membacanya itu kayak gimana. Jadi emang ketikan itu ngaruh banget sih. Betul, iya betul. Itu adalah bentuk dari cyberbullying ya, ujaran negatif yang diberikan kepada orang lain. Nah, sekarang Ibu mau coba switch peran ya. Kalau misalnya Mbak Nabita dan Mbak Karina ini menjadi korban cyberbullying atau korban bullying, apa yang kira-kira dirasakan? Mulai dari Mbak Karina dulu boleh? Ya, saya sendiri kalau misalnya dikatain kayak pipinya gede lah, apa yang nggak saya suka gitu ya, saya pastinya sedih ya. Mungkin saya bisa mikir apa ya yang kurang dari saya, jadi pasti sangat berdampak ke mental saya juga sih. Oke, kalau Mbak Nabita? Kalau saya jadi korban yang dibully itu pasti saya juga kepikiran terus sih, kayak overthinking terus, kayak kenapa ya, kayak saya tuh salah apa, terus kayak kenapa saya tuh dibully seperti itu, pasti kayak berpengaruh sama kehidupan saya sehari-hari. Oke, dari diskusi kita tadi kita tahu ya bahwa cyberbullying ini walaupun kita tuh cuma mengirim pesan aja, itu tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tapi itu memiliki dampak yang besar bagi seseorang, terutama bagi mental seseorang. Bisa jadi seseorang yang kita berikan kata-kata atau komentar negatif itu jadi merasa kesal, jadi merasa tidak percaya diri, malu, atau bahkan efek terburuknya apabila kita menjadikan fisik sebagai candaan atau mungkin ujaran negatif itu tadi, bisa jadi seseorang itu malah berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri, menyakiti bagian tubuhnya yang dikomentari oleh orang lain buruk itu tadi. Lalu juga bisa berdampak pada emosional seseorang, ya jadi murung, menutup diri dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa berpengaruh pada akademik apabila kalian masih siswa, jadi tidak fokus belajar, kepikiran tentang ujaran atau komentar negatif yang diberikan oleh orang lain itu tadi. Nah, dari hal tersebut, berdasarkan hal tersebut ya, jadi kita tahu bahwa cyberbullying ini berbahaya dan harus dihindari ya. Jadi kita harus berpikir sebelum mengirim sesuatu, mengirim pesan, berkomentar, bersosial media. Kita harus bijak dalam bersosial media tentunya. Kita harus think before text. Kita harus berpikir dulu sebelum
mengirim komentar maupun mengirim pesan kepada orang lain, apakah itu akan menyakitinya atau tidak. Lalu kita juga akan membahas nih tentang peran Mbak Nabita tadi ya, memberikan afirmasi positif. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan seseorang kepada korban bullying atau cyberbullying. Afirmasi positif itu bisa berupa kata-kata motivasi, kata-kata yang positif, memuji, supaya dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, mengurangi stres dan kecemasannya, sehingga dia bisa lebih percaya diri lagi, dia jadi nggak terlalu kepikiran lagi dengan komentar negatif, dan jadi lebih fokus ya dalam pembelajarannya. Kita juga bisa membantu seseorang melalui afirmasi positif ini. Kita bisa membantu seseorang ikut mensejahterakan mentalnya, jadi dia sudah tidak sedih, marah, dan cemas lagi. Lebih seperti itu. Nah, dari pembahasan kita ini sebenarnya ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua ya tentang cyberbullying dan bahayanya. Oke, kalau begitu kesimpulan pertemuan hari ini mungkin ada yang ingin menyampaikan? Mbak Nabita, silakan. Jadi pertemuan kali ini membahas cyberbullying, yaitu kayak mengetikkan ujaran kebencian di sosial media melalui internet. Jadi kita tidak boleh mengetikkan atau mengomentari atau melakukan mengetik kalimat-kalimat buruk tentang seseorang, karena kita nggak tahu kayak itu nanti mungkin bakal berefek panjang gitu. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum. Betul. Ya, dan jangan lupa kita harus selalu memberi afirmasi positif ya kepada orang lain. Jika kalian menemukan korban cyberbullying atau korban bullying di sekitar lingkungan kalian, di kelas, kalian boleh memberikan dukungan, tentunya afirmasi positif supaya dia bisa lebih percaya diri lagi. Seperti itu ya. Oke, sebelum Ibu menutup sesi bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan ya sebuah refleksi kepada kalian berupa lembar kerja. Nah, jadi lembar kerja ini fungsinya untuk mengevaluasi pemahaman kalian terkait materi bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, yaitu bahaya atau dampak ya cyberbullying. Nah, kalian bisa mengerjakan nanti setelah bimbingan kelompok ini, asal tidak mengganggu proses pembelajaran ya. Atau mungkin nanti kita bisa dikumpulkan bersama-sama di pertemuan bimbingan kelompok kita selanjutnya ya. Ya, seperti itu. Jangan sampai mengganggu pengerjaan tugas atau PR kalian, dan ini juga bukan untuk membebani. Ini adalah fungsinya untuk Ibu sendiri memonitor keadaan kalian setelah keluar dari ruang bimbingan konseling kita pada hari ini, setelah melaksanakan sesi ini itu seperti apa terkait cyberbullying itu tadi. Ya, mungkin ada yang ditanyakan terkait lembar kerja? Tidak ada. Oke. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan kegiatan bimbingan kelompok kita sampai di sini. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Zilvi, Mbak Nabita atas partisipasinya di bimbingan kelompok hari ini. Ibu berharap di lain waktu kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi ya, dengan topik yang berbeda tentunya. Nanti informasinya menyusul, kita sesuaikan dengan jadwal pembelajaran kalian supaya bimbingannya tidak mengganggu pembelajaran kalian di kelas. Oke, sebelum kita akhiri, Mbak Zilvi mungkin mau memimpin doa lagi? Boleh. Iya, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.